Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Falahuddin dengan NIM 2106443. Di sini saya akan menjelaskan terkait salah satu dari komponen kondisi fisik, yaitu kecepatan. Beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang kecepatan ini. Secara rasional, kecepatan gerak merupakan kemampuan herediter atau genetik. Lalu sumber energi yang dipakai untuk kecepatan ini bersifat anaerob, yang berarti ketika kita melakukan kecepatan gerak itu tanpa melibatkannya oksigen atau O2. Lalu sistem energi yang dipakai dalam kecepatan ini biasanya ATP atau ATP plus PC, yang mana sistem energi ini dipakai dalam kurun waktu yang sangat singkat, tidak lebih dari 10 detik. Berbicara tentang kecepatan, erat kaitannya dengan serat otot, baik itu serat otot putih, fast twitch, ataupun serat otot merah, low twitch. Sesuai dengan namanya, sifat otot putih ini berkontraksi secara cepat atau powerful, namun dia mudah lelah. Sebaliknya, untuk serat otot merah, dia berkontraksi kurang kuat, namun dia tahan akan kelelahan. Seorang pelari jarak pendek atau sprinter, dia lebih banyak mengandung serat otot putih, dan pelari jarak jauh maraton, dia lebih banyak mengandung serat otot merah. Mengapa demikian? Hal ini disebabkan karena serat otot merah mengandung banyak mioglobin, oksigen, dan jumlah mitokondrianya. Sedangkan untuk serat otot putih, dia lebih sedikit mengandung mioglobin dan kandungan mitokondrianya juga sedikit. Nah, kandungan mitokondria yang sedikit ini menunjukkan bahwa tidak banyak oksigen atau bahkan tidak ada oksigen dalam pembentukan atau dalam penggunaan sistem energi yang dipakai. Maka dari itu, mengapa kecepatan sistem energinya itu anaerobik, yang alaktasid, berarti tidak melibatkan oksigen dan tidak merasa kelelahan. Beda halnya dengan latihan kecepatan yang lelah atau sistem energi yang dipakai anaerobik laktasid, berarti dia sedang bukan latihan murni kecepatan, akan tetapi dia sedang latihan daya tahan kecepatan. Lalu, kecepatan merupakan salah satu dari semua komponen kondisi fisik yang peningkatannya sangat sulit untuk ditingkatkan. Bahkan ketika kita latihan secara eksklusif saja, kecepatan itu hanya meningkat 10%. Metode yang baik digunakan untuk latihan kecepatan ini yaitu dengan menggunakan metode repetisi. Untuk istirahat antar repetisinya itu bervariasi, tergantung lamanya proses pemulihan sampai pada denyut nadi awal latihan. Nah, tujuannya ini agar setiap kali kita melakukan gerakan itu usahanya atau effortnya maksimal 100% dan konsisten. Selanjutnya, kecepatan gerak terdiri dari speed, agility, dan quickness yang biasa kita kenal dengan istilah SAQ. Yang pertama yaitu ada speed. Speed merupakan kemampuan gerak maksimal seseorang secara siklis atau dari awal sampai akhir, gerakannya selalu tetap dalam waktu yang sangat singkat. Biasanya olahraga-olahraganya itu pelari atau bisa bersepeda atau berenang. Nah, itu merupakan contoh dari speed. Dikarenakan speed merupakan latihan untuk meningkatkan frekuensi langkah dan panjang langkah, maka biasanya latihan yang digunakan itu running ABC atau ABC run. Nah, running ABC ini biasa kita lakukan itu biasanya pada saat kita pemanasan sebelum latihan inti. Yang kedua yaitu ada agility. Agility merupakan kemampuan gerak maksimal seseorang dalam mengubah arah atau asiklis tanpa kehilangan keseimbangan, dan yang pasti dalam waktu yang sangat singkat. Dan untuk jarak total dalam melakukan gerakan kelincahan atau agility yaitu kurang dari 50 meter. Dan intensitas yang dilakukan oleh seorang atlet dalam latihan kecepatan ini harus 100% atau maksimum effort. Untuk bentuk-bentuk latihan agility atau kelincahan ini dapat kita lakukan dengan melakukan latihan shuttle run, zigzag run, atau dengan agility ladder run, atau bisa dengan yang lainnya. Lalu yang ketiga atau yang terakhir yaitu ada quickness. Singkatnya, quickness merupakan kecepatan gerak aksi reaksi. Tapi dapat kita definisikan juga, quickness merupakan kemampuan untuk menggerakkan aksi inisiasi secara cepat dan reaksi terhadap rangsangan, baik itu rangsangan visual, audio, ataupun kinestetik
atau body awareness dengan baik. Nah, untuk bentuk latihan quickness itu sendiri, kita bisa melakukannya dengan latihan ball drop with partner. Hal yang kita butuhkan yaitu 2 buah bola dan 2 orang. Dengan 1 orang menjatuhkan 2 bola tanpa aba-aba, 1 orang yang lainnya lagi yaitu menangkap bola dengan cepat. Semakin cepat dia untuk menangkap bola itu, maka quickness yang dia miliki itu semakin baik. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai komponen kondisi fisik kecepatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.